Enak bener. Yakin nih Septa nggak mau bagi-bagi? Siang-siang begini emang paling pas makan yang seger-seger ya bos. Apalagi kalau yang dinikmati ini hasil dari kebun sendiri. Nah, ikutan kepo juga kan? Makanya Mincuan dan Septa ajak kalian ketemu Bung Yadi sambil belajar tipis-tipis caranya meningkatkan ketahanan pangan dan bisa menghasilkan cuan. Ini bisa banget buat dicontek di rumah loh. Bos, sekarang saya lagi bantu nih Pak Yadi untuk panen telur ayam. Nah biasanya kan kalau peternakan itu adanya di tengah sawah ya, karena kan mungkin biasanya suka bau Pak ya. Betul. Takutnya mengganggu warga. Betul. Tapi ini bisa lihat di belakang saya, itu rumah warga, di kanan kiri semuanya deket banget. Komplek perumahan. Ini gimana bisa kayak gini nih? Nggak diomelin sama warga? Enggak, alhamdulillah. Kenapa tuh? Enggak. Kenapa tuh? Ada, kalau dari kita punya formula khusus supaya nggak bau, baik itu dari sisi kotoran dan dari sisi pakan. Wah, jadi ada formulasi khususnya ya. Betul. Beneran sih sampai sekarang tuh kayak nggak ada bau apa-apa sama sekali. Ini hebat loh. Penasaran kan bos? Tetap di Cuan Bos. Bos, belakangan ini pasti pernah dong dengar istilah food estate. Itu loh, program yang lagi gencar digalakan pemerintah demi menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Sebenarnya, gerakan ini nggak harus nunggu program dari pemerintah. Kita bisa mulai sendiri dari lingkup atau skala yang lebih kecil, yaitu mini food estate di sekitar lingkungan rumah kita, bos. Mini food estate itu dalam konsep kita itu bikin satu mini komplek ketahanan pangan yang benar-benar memanfaatkan lahan yang seefisien mungkin, tapi di dalamnya bisa menghasilkan penghasilan harian, mingguan, bulanan, 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Gak heran kalau mini food estate ini letaknya di antara pemukiman. Tepatnya di Gang Haji Udin, RT 5, RW 5, Poris Pelawat, Cipondoh, Tangerang. Mini food estate ini berdiri di atas lahan seluas 3 hektar dengan 3 sektor usaha yang berbeda, yaitu peternakan, perikanan, dan perkebunan. Ada istilah di dalam dunia pertanian yang bisa diadopsi itu istilahnya 1005. Jadi lahan 1000 meter gimana caranya bisa menghasilkan 5 juta dalam 1 bulan. Tapi konsep ini dikembangkan untuk pertanian organik. Nah, kita bisa kembangkan untuk pertanian modern dengan kombinasi modelnya terintegrasi semuanya. Eits, tapi nggak boleh sembarangan asal bikin ya bos. Kudu pakai ilmu seperti Yadi nih, yang putar otak mikirin gimana caranya peternakan ini tidak mengganggu kenyamanan warga sekitarnya. Ayo bebek, makan bebek. Bung Yadi, ini kan untuk pakannya sendiri tuh bikin ya? Betul. Ada formulasi apa sih yang bikin ini kotorannya nggak bau? Kita ada formulator sendiri untuk dari sisi pakan dan komposisinya itu memang kita rahasiakan sebenarnya. Oh, jadi rahasia ya. Nah, ini yang bikin warga juga mungkin nggak jadi apa ya? Nggak komplain. Nggak komplain ya, karena nggak bau. Bener. Nggak cuma di bidang peternakan bebek dan ayam, Yadi dan timnya juga mengembangkan teknik budidaya ikan yang efisien. Salah satunya menjaga kualitas air di kolam-kolam agar ikannya sehat dan nggak bau lumpur. Ini kan kayak modelnya bak gini ya? Ya. Nah untuk cara ngurasnya tuh kayak gimana sih? Kalau nguras, jadi kita biasanya kurangin dulu. Kurangin paling ya kira-kira aja sih. Kira-kira setengah ada? Setengah atau seperempat bisa dikurang. Setelah itu kita nggak bisa langsung menambahkan airnya di sini. Terus ada prosesnya lagi? Ada. Gimana karena tuh? sistem kita itu sistem ras, jadi penambahan airnya di sini. Oh gitu. Ya. Jadi udah otomatis? Betul. Oh. Kalau bos tertarik usaha di bidang perikanan, boleh banget. Di sini, Yadi membangun sistem filtrasi air atau biasa disebut RAS, Recirculating Aquaculture System. Sistem ini mengolah dan memanfaatkan kembali airnya.
Keuntungannya, penggunaan air jadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Kurang lebih kalau untuk ikan itu kolam, misalnya katakanlah kolam terpal aja lah ya, kolam terpal bulat itu sekitar 850 ribuan, udah sama awareness segala macam. Terus filtrasi ya katakanlah kurang lebih hampir 500 ribu, sama bibit ikan itu 2.000 rupiah, bibit ikan nila merah. Terus pakan. Nah, pakan ini kita split jadi beberapa kali. Itu bisa mulai dulu untuk sebulan pertama itu modal pakan itu sekitar 385.000. Jadi kalau di total untuk filtrasi ikan mulai segala macam untuk skala kecil modal di 2,5 jutaan itu udah bisa. Peternakan udah, perikanan udah. Sekarang ini bos, kita mau tanya-tanya aja nih sama Bung ya, untuk selada merah. Ini ya, cara tanamnya kayak gimana nih? Kalau selada merah ini hidroponik. Oke. Kita sistemnya hidroponik. Jadi ini kita tinggal satu meja ini aja. Yang mau kita panen. Kalau bisa dilihat tuh belakang udah selesai panen. Udah selesai pembersihan. Nah, ini sistem tanamnya sama kayak hidroponik lain. Jadi mereka butuh persemaian, peremajaan, dan pembesaran. Nah, ini di sini kita di meja pembesaran. Biasanya untuk panennya sendiri berapa lama tuh? Kurang lebih sekitar 35 sampai 40 hari lah. 35 sampai 45 hari. Untuk sistem tanamnya sendiri gimana? Ini tiap hari panen atau kayak gimana? Kalau ini karena kita sistemnya polarisasi di awal, jadi kita siklusnya tiap hari panen. Dan karena meja kita banyak, jadi kita udah setting tiap hari satu meja yang ukuran kira-kira 8 meter itu bisa menghasilkan sekitar 80 sampai 100 kilo. Dalam sehari, Yadi dan Mitra harus menyediakan minimal 500 kg selada merah untuk memasok kebutuhan di berbagai usaha kuliner, termasuk restoran kuliner Korea. Saat ini, harga selada merah sekitar 35.000 sampai 40.000 rupiah per kilogramnya. Kebayangkan bos, berapa potensi omset yang bisa didapat? Nolnya banyak deh pokoknya. Padahal usaha ini bisa dimulai dari skala kecil dengan modal yang minim. Peralatannya juga banyak dijual di marketplace. Yang saya bilang tadi, kalau mau jalannya yang versi kitnya, yang beli di marketplace itu sama AB mixnya segala macam, nggak nyampe 200.000 udah ada kitnya yang seperti itu. Tuh, daripada 200.000 habis cuma buat ke kafe dan ngopi-ngopi cantik doang, mending investasiin aja ke usaha pertanian hidroponik kayak gini bos. Kalau tadi udah disebut modal usaha awalnya, kira-kira potensi kapasitas produksinya bisa sampai sebesar apa sih? Di Ayoda sendiri itu di 100 kilo per hari. Itu marketnya ada yang ngambil. Kita ada kontrak vendor yang memang ngambil ke sini. Tapi kita lagi kembangkan di tempat lain, itu kapasitas produksi sekitar 250 kilo. Insya Allah 250 kilo per hari. Nah, karena memang kebutuhan sayur kontrak kita itu sekitar 500 kilo per hari. Kalau untuk yang lain-lain itu hanya konsumsi orang yang datang, terus ada reseller-reseller kita yang datang. Wah, mantap ya bos. Ini baru yang namanya ketahanan pangan. Dengan lahan yang tersedia, bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar. Selebihnya, bisa banget jadi cuan, bos. Ya, omset mungkin 5 jutaan lah pertama-tama. Karena kan itu dikit ya, nggak semua dari hanya bebek petelur, sama dari ayam petelur. Sekarang karena kebantu dengan sayur yang tadi produksi sehari 100 kilo, ya itu udah lumayan lah. Gimana bos? Pilihan usahanya banyak nih. Kalian terinspirasi yang mana? Cara yang diterapkan Yadi nggak cuma berlaku untuk bisnis skala besar ya bos. Caranya bisa ditiru untuk skala kecil. Dan bisa banget dimulai dari lahan sekitar rumah. Mantap! Jadi tipsnya gimana nih Bung? Oke, tipsnya yang pertama untuk memulainya itu kita harus punya ilmu. Ilmunya yaitu datang ke Ayoda. Yang kedua,
itu mulai dengan skala kecil. Mhm. Skala kecil dalam semua hal itu yang di pertanian, peternakan, perikanan tadi skala kecil. Yang ketiga, ya udah tahu ilmunya harus action. Jadi kalau kita punya lahan di rumah yang nganggur atau punya lahan yang nggak diapa-apain, Betul. kita harus tahu ilmunya Ya, ya. betul. Biar jadi Cuan, Bos.